Masalah perubahan iklim yang makin ekstrim mendapat perhatian serius dan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka memperingatkan sejumlah negara besarnya ancaman masalah ini bila tidak segera ditanggulangi. Peringatan ini termasuk ditujukan kepada Indonesia dan sejumlah negara di kawasan Asia, di mana mereka menyoroti laju percepatan indikator perubahan iklim utama seperti suhu permukaan, pencairan gletser, dan kenaikan permukaan air laut. Sorotan terhadap makin ekstrimnya perubahan iklim ini tertuang dalam laporan lembaga sayap PBB Badan Meteorologi Dunia atau WMO yang bertajuk State of the Climate in Asia 2023, di mana laporan ini menganalisa bencana yang terjadi pada tahun 2023. WMO menilai Asia masih menjadi wilayah yang paling banyak dilanda masalah alam di dunia akibat cuaca dan iklim. Benua ini mengalami pemanasan lebih cepat dari rata-rata global dengan tren meningkat hampir 2 kali lipat sejak periode 1961 hingga 1990. Sementara itu dalam laporan yang sama juga dimuat bagaimana kenaikan permukaan laut dari periode Januari 1993 hingga Mei 2023. State of the Climate in Asia 2023 juga memberikan data indikasi kenaikan air laut yang meliputi wilayah Indonesia. Depan rumah pasti bahagia karena tiap malam kita makan berdua. Bukan cuma aku sendiri sambil curhat ke kuahnya. Tahun 2025, PBB mengeluarkan peringatan keras tentang ancaman perubahan iklim. Mereka sangat khawatir tentang Indonesia. WMO merilis laporan State of the Climate in Asia 2023. Laporan ini menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan, kenaikan suhu, mencairnya gletser, dan naiknya permukaan laut. Indonesia adalah negara kepulauan yang luas. Banyak dari pulau-pulau ini dataran rendah. Permukaan laut naik lebih cepat dari perkiraan. Pemerintah Indonesia menyadari ancaman ini. Tetapi skala masalahnya sangat besar. Perubahan iklim adalah masalah global. Komunitas internasional harus bekerja sama. Kita perlu beralih ke sumber energi bersih. Dan kita perlu berinvestasi dalam langkah-langkah adaptasi iklim. Kita harus bertindak sekarang. Asia memanas lebih cepat daripada benua lain di bumi. Laporan WMO menyatakan bahwa Asia telah memanas hampir 2 kali lipat rata-rata global sejak tahun 1961. Pemanasan cepat ini memiliki dampak yang menghancurkan di wilayah tersebut. Ini menyebabkan lebih banyak peristiwa cuaca ekstrem, seperti gelombang panas, kekeringan, banjir, dan topan. Peristiwa ini menjadi lebih sering dan lebih intens. Mencairnya gletser di Himalaya adalah perhatian utama lainnya. Himalaya mengandung konsentrasi es terbesar di luar wilayah kutub. Gletser ini menyediakan air bagi miliaran orang di Asia. Saat gletser mencair, mereka mengisi danau glasial, yang menjadi semakin tidak stabil. Suhu yang memanas juga berdampak signifikan pada pertanian. Di banyak bagian Asia, petani kesulitan mengatasi perubahan pola curah hujan dan kekeringan yang lebih sering terjadi. Pemanasan cepat di Asia adalah tanda yang jelas bahwa perubahan iklim itu nyata dan sedang terjadi sekarang. Tahun 2023 adalah tahun dengan peristiwa cuaca ekstrem di Asia. Gelombang panas, kekeringan, banjir, dan topan melanda wilayah tersebut, menyebabkan kerusakan yang meluas dan hilangnya nyawa. Laporan WMO menyoroti peristiwa ini sebagai pertanda akan datangnya hal-hal yang akan terjadi. Saat planet terus menghangat, peristiwa cuaca ekstrem kemungkinan akan menjadi lebih sering dan intens. Salah satu contoh cuaca ekstrem yang paling mencolok pada tahun 2023 adalah topan Mocha. Topan dahsyat ini melanda Teluk Benggala, menghantam Bangladesh dan Myanmar dengan kekuatan yang menghancurkan. Mocha adalah topan terkuat yang terbentuk di Teluk Benggala dalam lebih dari 1 dekade. Laporan WMO juga menyoroti meningkatnya frekuensi dan intensitas gelombang panas di Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, gelombang panas menjadi lebih umum dan lebih parah, memecahkan rekor suhu di seluruh wilayah. Banjir adalah perhatian utama lainnya di Asia, dengan sungai-sungai besar yang rawan banjir selama musim hujan. Meningkatnya frekuensi dan intensitas peristiwa cuaca ekstrem di Asia merupakan indikasi yang jelas bahwa perubahan iklim memiliki dampak yang besar di wilayah tersebut. Bagian 4. Naiknya permukaan laut. Ancaman bagi eksistensi Indonesia.
Indonesia, sebagai negara kepulauan yang luas, menghadapi ancaman eksistensial dari naiknya permukaan laut. Laporan WMO menyoroti tingkat kenaikan permukaan laut yang mengkhawatirkan, khususnya di wilayah Indonesia. Ini menimbulkan bahaya yang signifikan bagi pulau-pulau dataran rendah di negara ini, mengancam untuk menenggelamkannya di bawah gelombang. Laporan tersebut menunjukkan proyeksi USAID tahun 2016, yang memperkirakan bahwa 2.000 pulau kecil di Indonesia dapat hilang pada tahun 2050 karena naiknya permukaan laut. Ini akan membuat jutaan orang Indonesia kehilangan tempat tinggal, memaksa mereka meninggalkan rumah dan mata pencaharian mereka. Naiknya permukaan laut juga mengancam keutuhan wilayah Indonesia, yang berpotensi menyebabkan perselisihan dengan negara-negara tetangga atas wilayah dan sumber daya maritim. Mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mengurangi perubahan iklim sangat penting, tetapi berinvestasi dalam langkah-langkah adaptasi seperti membangun tanggul laut dan merelokasi masyarakat pesisir juga sama pentingnya. Bagian 5, jutaan orang terlantar. Biaya manusia dari perubahan iklim. Biaya manusia dari perubahan iklim sudah dirasakan di seluruh dunia, dan Indonesia tidak terkecuali. Laporan WMO menggambarkan gambaran suram tentang potensi perpindahan massal karena permukaan laut naik dan peristiwa cuaca ekstrem menjadi lebih sering. Jutaan orang Indonesia dapat terpaksa meninggalkan rumah mereka, menjadi pengungsi iklim di negara mereka sendiri. Proyeksi USAID tentang 42 juta orang Indonesia yang berisiko terlantar pada tahun 2050 karena naiknya permukaan laut adalah pengingat nyata tentang kerugian manusia akibat perubahan iklim. Hilangnya rumah dan komunitas mereka akan menghancurkan, baik secara pribadi maupun bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Perpindahan jutaan orang akan memberi tekanan besar pada sumber daya dan infrastruktur, kemungkinan menyebabkan peningkatan persaingan untuk mendapatkan tanah, perumahan, dan pekerjaan. Pemerintah Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam menyediakan kebutuhan warganya yang terlantar, sambil juga mencoba beradaptasi dengan perubahan iklim. Bagian 6, ajakan untuk bertindak. Kita harus bertindak sekarang. Laporan State of the Climate in Asia 2023 dari WMO adalah pengingat nyata akan kebutuhan mendesak untuk bertindak terhadap perubahan iklim. Temuan laporan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan Indonesia, harus menjadi seruan untuk dunia. Kita tidak bisa lagi mengabaikan sains atau menunda tindakan. Waktunya bicara sudah berakhir. Kita membutuhkan langkah nyata untuk mencegah bencana iklim. Mengurangi emisi gas rumah kaca sangat penting. Kita harus beralih dari bahan bakar fosil dan merangkul sumber energi terbarukan. Pemerintah, bisnis, dan individu semua memiliki peran untuk dimainkan dalam transisi ini. Berinvestasi dalam langkah-langkah adaptasi iklim sama pentingnya. Kita perlu membantu masyarakat rentan beradaptasi dengan perubahan iklim dan membangun ketahanan terhadap peristiwa cuaca ekstrem. Kerjasama internasional sangat penting. Kita harus bertindak sekarang, dan kita harus bertindak tegas. Bagian 7, kesimpulan, tanggung jawab kita bersama. Tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim memang menakutkan, tetapi bukan tidak dapat diatasi. Kita memiliki pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk mengatasi krisis ini. Yang kita butuhkan sekarang adalah kemauan politik dan tekad kolektif untuk bertindak. Laporan WMO bukan hanya peringatan, ini adalah ajakan untuk bertindak. Masa depan Indonesia, dengan keanekaragaman hayatinya yang kaya, budaya yang dinamis, dan masyarakat yang tangguh, patut diperjuangkan. Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk bertindak sekarang, dan memastikan masa depan yang aman dan berkelanjutan untuk semua.